Buya Hamka bilang ke Presiden Soekarno kalau 17 Ramadan tuh di Indonesia sebagai nuzulul Quran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Naskah Nusantara, kembali lagi bersama saya Mar'atul Mahmudah. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah-sejarah yang ada pada bulan Ramadan. Di samping saya ada Masnya, bisa diperkenalkan? Ya, halo teman-teman, saya Iro Wijaya Kusuma. Ngomong-ngomong, tahun kemarin Mas Ero itu pernah ke Jakarta, teman-teman. Mungkin bisa di-spill Mas Ero. Oh ya, kemarin itu waktu itu ada undangan gitu ya, pada simposium internasional yang diadain sama, atau nggak salah itu Manasa gitu, Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Jadi di situ ada beberapa peneliti intelektual, filologis, dan sejarawan itu ngumpul jadi satu gitu, dan membahas tentang persoalan naskah-naskah kuno tentunya di Nusantara gitu. Ya namanya juga Manasya gitu kan ya, Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Nah, kebetulan saya sebagai mahasiswa itu terpilih jadi pemakalah gitu Mbak, pemakalah di sana, karena saya mengirim abstrak tepat pada tanggal yang ditentukan waktu itu. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya dapat, dan juga saya bisa yakin ternyata ada gitu loh. Maksudnya saya tuh naskah-naskah kuno peninggalan leluhur, dan itu membuat saya membuka mata lagi gitu. Ternyata leluhur kita tuh punya karya tulis ilmiah juga gitu loh. Itu maksudnya. Itu yang buat saya tuh sampai terharu gitu ya. Maksudnya karena memang kita kan lihatnya gitu, leluhur kita tuh katanya buta aksara gitu ya, buta aksara. Padahal ya enggak gitu loh. Ternyata dulu itu masyarakat-masyarakat seperti di Sumatera ataupun di Sulawesi ataupun di Kalimantan itu punya aksara sendiri gitu untuk menulisnya, entah seperti aksara incung gitu, atau kita di Jawa itu aksara Jawi ataupun Kawi gitu ya, di prasasti. Jadi saya teringat lagi juga Mbak, waktu itu ada naskah kuno itu dipamerkan sebagai ikon. Ikon itu ingatan kolektif nasional. Jadi memang untuk nasional, dan juga ada loh naskah gitu, apa namanya, naskah yang udah dijadikan sebagai ingatan kolektif bersama ya, ingatan bersama gitu. Itu yang membuat saya terharu ya. Salah satunya naskahnya itu kalau nggak salah naskah teks apa ya, seperti Ingok Perjanjian Kita gitu. Itu ada Ingok Perjanjian Kita tuh, jadi dia tuh membahas tentang bagaimana perjanjian para leluhur dengan masyarakat setempat gitu. Itu naskah dari mana itu? Kalau nggak salah itu dari Lampung. Dari Lampung. Jadi ada Ingok Perjanjian Kita, naskah Ingok Perjanjian Kita itu yang sangat saya terkesan, dan juga pembicaranya juga ya bagus-bagus. Ada Anabel de Galop gitu dengan bukunya, dan juga Prof. Oman Fatur Rahman, Dr. Munawar Khalil juga yang waktu itu ketua Manasya. Itu yang membuat saya juga kagum gitu terhadap filologi tentunya, apalagi saya kaitkan dengan sejarah gitu. Ya, Mas Ira juga termasuk mahasiswa yang sedang mempelajari naskah kuno ya? Oh ya, waktu itu saya sekarang lagi memperdalami juga dengan guru-guru saya gitu. Oh iya Mas Iro, kalau nggak salah Perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan nggak sih? Nah iya betul, itu tepatnya tanggal 17 Ramadan, dan itu kalau misalkan kita hubungkan dengan naskah-naskah kuno ya, naskah terdekat kuno kita ya kan Al-Quran gitu ya namanya. Itu ada dalilnya gitu. Quran surat Al-Imran ayat 123 yang berbunyi walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah fattakullah kalau nggak ya, fattakullah la'allakum tashkurun gitu. Tuh bahasanya. Jadi waktu itu kalau ya artinya gitu ya, dan sungguh itu walaqad nasarakumullah, dan ketika Allah memberikan pertolongan kepada kamu
di hari perang Badar gitu ya, perang Badar. Dan juga masa kamu nggak bersyukur gitu ya. Jadi naskah sepenggal ayat tersebut itu kalau nggak salah buat kita tuh merasa bersyukur gitu. Nah, tapi jauh dari situ ya Mbak Mar'ah. Intelektual Islam tuh kan memang mengkaji itu, menafsiri setiap ayat. Emang ada nggak sih perang Badar itu di tahun di tanggal 17 Ramadan itu? Ya memang ada gitu. Karena hal itu berkaitan dengan turunnya ayat Al-Anfal 241 kalau nggak salah. Oh, jadi itu ya sudah para sejarawan juga sudah meneliti dan membuktikan bahwa perang Badar itu memang ada. Betul, karena para sejarawan juga kan mengkaji itu. Jumlah pasukan muslim itu kan 313 ya. Dan juga jumlah orang kafir itu 1000. Maksudnya itu kita bayangkan gitu ya. Sangat jomplang gitu ya. Sangat berbeda jauh sekali gitu. Waktu itu kan memang Nabi Muhammad sendiri yang memimpin perang tersebut. Dan itu adalah perang pertama masyarakat orang muslim ya. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan tentang kebenarannya ya tentu saja perang Badar itu memang ada gitu. Dan itu bertepatan pada bulan Ramadan seperti itu. Kalau peristiwa selain perang Badar, mungkin ada peristiwa lainnya gitu, Mas. Kayaknya peristiwa Fathul Mekkah ya? Ya, Fathul Mekkah itu juga di bulan Ramadan. Itu. Fathul Mekkah itu hari pembebasan. Kalau misalkan saya baca gitu ya, dan juga saya lihat dengan artikel-artikel yang lainnya gitu. Fathul Mekkah itu hari pembebasan di mana pada saat itu Nabi Muhammad membawa 10.000 pasukan untuk menyerbu gitu lah bahasanya, menyerbu Mekah ataupun mengelilingi Mekah gitu. Sebelum Fathul Mekah itu kan orang Quraisy dan juga orang Muslim di Madinah itu kan seperti ada perjanjian. Kalau nggak salah itu perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah. Dan orang Quraisy yang di Mekah itu melanggar tersebut. Karena memang waktu itu kan Mekah posisi strategisnya strategis, dan orang-orang tuh banyak yang berkunjung ke Mekah gitu. Karen Armstrong itu dia bahas tentang Fathu Mekah, dari gimana sih dominasi Nabi Muhammad di sana. Fathu Mekah tuh kan bukan pembantaian aslinya, kan bukan pembantaian dia, tapi dia tuh kayak kasih sayang gitu loh bahasanya. Mungkin orang-orang ngira ataupun sebagian peristiwa Fathu Mekah itu membantai lah, yang enggak. Padahal yang enggak gitu loh. Karena itu dijelaskan itu nggak ada korban jiwa sama sekali. Setes darah pun yang keluar itu pun nggak ada gitu, sampai seperti itu. Oke. Kalau saya baru ingat. Kalau menurut Mas Ero, saya itu pernah sedikit membaca tentang 17 Ramadan itu sebagai turunnya Al-Quran. Apakah benar 17 Ramadan itu hari di mana nuzul Quran itu turun? Kalau misalkan kita kaji lebih dalam, Quran itu turun step by step ya bahasanya. Jadi bertahap. Berangsur-angsur. Betul, berangsur-angsur, dan juga tidak langsung turun plak ketiplak gitu ya. Turun langsung Nabi Muhammad, yang enggak kira. Karena ada peristiwa terdahulu. Kalau misalkan di Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya Al-Quran gitu. Nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan di tradisi kita itu sebagai simbol saja, pengingat gitu loh bahasanya. Bukan berarti memang pasti gitu ya tanggal 17. Betul. Mungkin Mas Ero tahu tentang peristiwa-peristiwa di Indonesia ya yang terjadi pada bulan Ramadan. Mengenai peristiwa itu banyak sekali, Mbak. Ya, mungkin bisa saya menjelaskan beberapa lah. Ya, peristiwa yang saya ingat itu peristiwa yang kejam gitu. Ada peristiwa kejam di mana itu terletak di Sulawesi dan wilayah Sulawesi Tengah kalau nggak salah. Itu wilayah Poso.
Itu peristiwa yang menurut saya itu paling kejam dan juga paling apa namanya Sadis. mengiris hati dan sadis gitu. Pasukan Jepang itu setidaknya ketika menduduki Indonesia pada tahun 1942 dia kan mulai menguasai apa namanya, kalau mengatakan seluruh itu kayaknya terlalu hiperbola ya. Iya. Mungkin sebagian gitulah, bukan sebagian ya. Salah satunya di Sulawesi Tengah gitu, di wilayah Poso. Itu ada peristiwa pemancungan tokoh-tokoh mungkin terkenal gitu ya. Iya. Setidaknya itu ada 25 korban yang dipancung. Banyak sekali ya. Ya, bener. Bukan antara banyaknya, tapi dia adalah orang Muslim kebanyakan. Yang itu notabene kan lagi puasa ya 20 Ramadan gitu kan. Tapi dipancung gitu sama orang Jepang. Nah, tokoh di antaranya yang 25 itu ada Abdul Karim. Dia itu tokoh PSII. PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia. Iya. Dan kebetulan dia adalah muridnya Hos Cokroaminoto. Itu yang membuat apa namanya dia tuh terkenal karena memang dia adalah murid Hos Cokroaminoto dan tokoh partai gitu. Dan yang kedua itu ada Raja Tojo Tumendulu. Tamendulu apa Tumendulu gitu bahasanya. Dia memimpin apa namanya? Pemimpin perlawanan pas waktu Belanda. Jadi ketika Jepang menduduki ya beliau dipancung gitu. Beliau dipancung. Dan juga ada banyak korban lainnya yang alasan beliau itu dipancung karena orang Jepang itu nganggep semua orang 21 itu sebagai mata-mata. Yeah. Mata-matanya Hindia Belanda gitu. Mata-mata Hindia Belanda. Jadinya makanya dipancung. Ya benar. Oh begitu ya Mas Hero. Sangat kejam ya? Ya sangat kejam sekali memang. Kalau melihat dari kacamata dunia ya, mungkin ada peperangan mungkin ada peperangan atau peristiwa yang ya sama kejamnya gitu ya. Pada bulan Ramadan selain perang Badar sama yang ada di Indonesia itu tadi. Ada pertempuran Andalusia terjadi pada saat peristiwa Ramadan, bulan Ramadan. Dan itu yang menjadi pembuka masyarakat Muslim bisa memasuki apa namanya gerbang Eropa di Spanyol. Andalusia kan Spanyol sekarang ya. Ya di sana itu yang pertama. Dan yang kedua itu Battle of Ain Jalut Ain Jalut kalau nggak salah itu ceritanya. Dia tuh udah jadi film loh, Battle of Ain Jalut gitu tuh. Apa itu peperangan antara siapa dan siapa itu? Nah, itu Battle of Ain Jalut ketika pasukan Mongol sudah membunuh hanguskan Baghdad. Jadi dia adalah perang antara pasukan Muslim dengan Mongol. Jadi ketika Mongol menginvasi, ya Muslim juga menginvasi juga. Namanya Battle of Ain Jalut itu. Battle of Ain Jalut itu juga bertepatan di bulan Ramadan. Dan ada juga perang Yarmouk kalau nggak salah, perang Yarmouk atau perang Yazmat. Ya menurut literatur perang Yarmouk itu ya di bulan Ramadan. Oke, Mas Ero. Dari 3 peperangan kalau nggak salah ya yang tadi Samen Anda sebutkan itu dimenangkan oleh kaum muslimin atau musuhnya nih? Nah, untuk yang kebetulan yang untuk saya sebutkan tadi itu tiga-tiganya perang itu dimenangkan oleh pasukan Muslim. Sebagai penutup, mungkin Mas Ero bisa menyampaikan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari awal yang Mas Ero jelasin sampai akhir kepada para penonton. Jadi bersabarlah sampai kita mendapatkan hal yang kita inginkan dan juga terus berjuang gitu. Yeah. Terus berjuang untuk mencapai tujuan kita. Pasti kok ada jalannya. Dan yakinkan pasti Allah memberi rahmatnya melalui rahmatnya dan kasih sayangnya. Pasti kok Allah. Yang penting kita dekat-dekatin aja gitu. Ya itu mungkin hikmah dari sejarah yang bisa kita ambil dari diskusi kita. Ya itu mungkin saja Mbak Mar'ah dan juga penonton hadirin sekalian. Oke. Terima kasih ya Mas Ero Ya telah sama-sama memberikan pencerahan kepada saya dan para penonton. Mungkin
Sampai sini saja teman-teman Naskah Nusantara podcast kita pada Ramadan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.